Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini dengan pembelajaran IPA, ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum mulai, mari sama-sama kita berdoa supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi berikut ini. Yuk kita sama-sama memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini adalah pertemuan pertama dari bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, mari tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya, melakukan pengamatan lingkungan, dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, serta menjelaskan pengertian interaksi. Sebelum kita lanjutkan, coba kita lihat tayangan video singkat berikut ini. Ya, di sini ada video bagaimana seekor elang yang dia tadinya ada di atas pohon, kemudian meluncur ke bawah, rupanya di bawah ada danau, ya. Kemudian di danau ada ikan, dan si elang ini rupanya sedang memangsa ikan. Ya, jadi ada interaksi antara elang yang hidupnya di darat, terutama dia sedang terbang, dengan ikan yang habitatnya di dalam air. Kita lihat. Ya, dari tayangan tadi kita perhatikan adanya interaksi antara dua makhluk hidup, yaitu antara seekor elang yang sedang terbang dengan seekor ikan yang berenang di dalam air. Ya, selain itu kita juga melihat ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu dengan ikan, contohnya antara ikan ya yang berenang di air. Jadi perairan merupakan habitat dari ikan tersebut, dari makhluk hidup tersebut, ya, yang saling mempengaruhi. Oke, kemudian selanjutnya kita perhatikan lagi antara dua makhluk hidup itu, antara si elang dengan si ikan, ya, terjadi interaksi. Bagaimana? Apakah yang terjadi jika seandainya ikan di dalam danau itu habis? Dan apa yang terjadi seandainya elang sudah tidak ada lagi? Nah, apakah akan ada perubahan pada lingkungan tersebut? Ya, itu yang akan kita bahas. Jadi, kita akan membahas interaksi antara makhluk hidup dengan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, selanjutnya. Kita sudah membahas apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar individu. Jadi di sini ada individu, ya. Segala sesuatu yang di luar individu itu disebut lingkungan. Oke, lingkungan merupakan sistem yang sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Jadi, kita mempengaruhi lingkungan kita. Demikian juga kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Contoh, kita berusaha untuk menjaga lingkungan. Kita tidak membuang sampah. Maka yang terjadi adalah lingkungan kita tetap bersih dan asri. Tapi kalau kita mempunyai perilaku yang buruk, yang suka membuang sampah, apa yang terjadi? Maka lingkungan kita akan tercemar. Begitu, ya. Kemudian lingkungan kita juga memberikan dampak kepada kita. Contohnya, kita hidup di udara yang bersih, udara yang segar, maka tubuh kita akan sehat. Akan tetapi, apabila kita hidup di lingkungan yang banyak polusinya, maka tubuh kita tentu saja menjadi tidak sehat. Itu adalah salah satu contoh, ya, pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup dan pengaruh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi, pengaruh itu sangat bersifat dinamis. Komponen lingkungan ada dua, yaitu komponen biotik yang merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu komponen yang terdiri dari mati. Ya, contohnya adalah biotik hewan, manusia, dan jasa ternik. Nah, abiotik contohnya adalah cahaya, tanah, air, dan juga sisa-sisa
makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh adalah decomposer. Ini juga termasuk kepada komponen biotik. Jadi dia hidup, dia termasuk makhluk hidup. Oke, kemudian ini ada detritivor, yaitu makhluk hidup yang dia memakan remah-remah. Ya, contohnya adalah cacing tanah, semut. Nah, kalau di laut yaitu contohnya adalah bintang laut. Lanjut, jadi apa artinya ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan lingkungannya. Jadi itu tadi ya, saling mempengaruhi. Oke, sekarang kita bahas satuan penyusun ekosistem. Supaya lebih mudah, yuk kita saksikan. Contoh di sini ada seekor burung, ada seekor siput, ada sebatang tumbuhan, kemudian ada seekor elang. Kalau dia sendiri-sendiri, satu ekor, maka disebutnya adalah individu. Tapi kalau dia lebih dari satu, nah di sini ada burungnya ada 3, siputnya ada 2. Kemudian ini rumpun-rumpun tanamannya, jadi tanamannya ada banyak. Ya, kemudian ini elangnya ada 2. Maka masing-masing disebut sebagai populasi. Oke? Nah, kalau mereka ini, makhluk hidup ini, populasi burung, si siput, kemudian tumbuhan-tumbuhan, dengan elang ini hidup bersama dalam satu wilayah, maka itulah yang disebut dengan komunitas. Paham ya? Nah, kemudian di lingkungan itu pasti ada air, ya, ada udara, ada sinar matahari, kemudian habitatnya adalah di tanah, di daratan, gitu ya. Maka ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, inilah yang disebut dengan ekosistem. Macam-macam ekosistem dari sejak SD sudah dipelajari, kita ulang lagi ya. Ekosistem. Contohnya adalah ekosistem darat. Nah, di sini ada ladang, ya. Kemudian ada hutan kota, ada hutan, ada perkebunan. Nah, ini contoh dari ekosistem darat. Selanjutnya, ekosistem perairan. Ada danau, ada pantai, ada rawa, ya, ada waduk. Nah, itu contoh. Kemudian berdasarkan proses pembuatannya, ada ekosistem alami, apa saja? Nah, ini ekosistem rawa, ekosistem padang rumput, kemudian hutan dan pantai. Ini yang terbentuk secara alami. Kemudian ada ekosistem buatan. Contohnya taman, ya. Ini ada kolam ikannya, kemudian ini waduk, kemudian kebun. Nah, ini contoh dari ekosistem buatan. Lanjut ya. Jadi, kita simpulkan satuan penyusun ekosistem. Yang pertama, individu. Kumpulan individu akan membentuk populasi. Kumpulan populasi akan membentuk komunitas. Kumpulan komunitas, ya, kemudian dia hidup di suatu wilayah yang saling berinteraksi dengan lingkungannya, itu disebut ekosistem. Nah, ekosistem ini dalam wilayah yang luas, ya, yang kemudian dibatasi oleh iklim, dibatasi oleh wilayah iklim yang berbeda, maka disebut bioma. Nah, bioma kita ini keseluruhannya berada dalam suatu lingkup yang lebih luas lagi, yaitu bumi kita ini yang kita sebut dengan biosfer. Macam-macam bioma. Yang pertama bioma tundra, bioma taiga, bioma deciduous atau hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, bioma padang rumput, bioma savana, dan bioma gurun. Nah, ini bioma tundra, ya, jadi lingkungannya sangat dingin, ya, bersalju. Tumbuhan-tumbuhannya juga terbatas, hanya berupa tumbuhan-tumbuhan yang kecil atau lumut, ya, dan hewan-hewannya adalah hewan yang berbulu tebal. Kemudian ini bioma taiga, ya, sudah ada pohon-pohon, namun pohon-pohonnya ciri khasnya adalah berdaun jarum.
dan hewan-hewannya masih hewan-hewan yang berbulu tebal. Oke, kemudian ini bioma deciduous atau hutan gugur, ya. Kemudian ini bioma padang rumput, ya. Kemudian ini adalah savana. Selanjutnya adalah bioma gurun. Semua bioma itu bergabung di dalam bumi kita, ya, yaitu yang kita sebut sebagai biosfer. Oke, selanjutnya adalah interaksi antar makhluk hidup membentuk suatu pola. Yang pertama, rantai makanan. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Yang ketiga, perpindahan energi. Yang keempat adalah piramida makanan. Mari kita bahas satu persatu. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam satu urutan tertentu. Contohnya, ada tumbuhan. Kemudian tumbuhan ini dimakan oleh kelinci. Kemudian kelincinya dimakan oleh rubah. Selain itu, tumbuhan juga dimakan oleh serangga. Serangga kemudian dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Nah, ini di sini ada ular kemudian dimakan oleh burung elang. Jadi di sini kita bisa menemukan ada 2 rantai makanan. Oke, dan ternyata rantai makanan ini bisa saling berhubungan. Ya, contoh kita lihat kelinci ternyata bisa dimakan oleh burung elang. Kelinci bisa dimakan oleh ular. Kemudian katak bisa langsung dimakan oleh burung elang. Kemudian ada burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga ini dimakan oleh rubah. Burung pemakan serangga juga dimakan oleh ular. Oke, nah sedangkan dan burung pemakan serangga juga dimakan oleh burung elang. Nah, ini yang tadi berupa rantai makanan jika saling berhubungan dan membentuk jaring-jaring, maka kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Oke, jadi apa bedanya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Nah, coba kalian teliti ya, kalian teliti bedanya apa ya jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Oke, nah selanjutnya kita ke pembahasan berikut yaitu perpindahan energi. Nah, perpindahan energi tadi ya terkait contohnya pada rantai makanan tadi. Di sini ada matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi, ya, memberikan energi pada tumbuhan. Tumbuhan bisa berfotosintesis. Kemudian hasil fotosintesisnya dimanfaatkan oleh konsumen pertama, ya. Konsumen pertama kemudian dimakan oleh konsumen kedua. Jadi ada perpindahan energi di sini, ya. Selain itu juga tumbuhan, ya, apabila mati dia akan diuraikan oleh dekomposer dan dia melepaskan energi juga ke udara. Begitu juga dengan konsumen pertama. Setelah dia jika dia mati, dia akan diuraikan oleh dekomposer dan dia melepaskan juga energi ke udara, ya. Begitu juga dengan konsumen berikutnya. Ya, jadi ini ada burung elang, dia makan tikus, energi dari tikus berpindah ke burung elang. Burung elang jika mati dia akan diuraikan oleh dekomposer. Demikian perpindahan energi pada rantai makanan berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang piramida makanan. Jadi, pada rantai makanan tersebut, ya, jika dilihat dari biomasanya atau dari jumlah makhluk hidupnya, maka kita bisa membentuk suatu susunan seperti piramida. Ya, yang terbawah adalah makhluk hidup dengan jumlah terbanyak. Selanjutnya, konsumen satu. Konsumen satu ini jumlahnya lebih sedikit daripada produsen. Kemudian konsumen 2 yang jumlahnya lebih sedikit daripada konsumen 1. Dan konsumen 3 yang jumlahnya lebih sedikit dari konsumen 2. Nah, piramida makanan ini ya menunjukkan keseimbangan ekosistem tersebut. Dan jika terjadi ketidakseimbangan pada piramida makanan ini, maka yang terjadi adalah ekosistem tersebut mengalami gangguan. Oke, kemudian sekarang kita lihat, ini ada soal biomasa terbesar pada piramida makanan di samping adalah, coba dilihat, ya betul,
Jadi, biomasa terbesar atau jumlah yang terbanyak adalah produsen. Oke, nah ini latihan ya. Jadi di sini ada akuarium yang terdiri atas tumbuhan air, kemudian ada ikan kecil, dan ada ikan yang lebih besar ukurannya. Oke, nah di sini gambar ini menunjukkan contoh saling ketergantungan antara makhluk hidup tersebut. Coba kalian jelaskan interaksi antara makhluk hidup pada gambar A dan B. Contohnya ini tumbuhan air terhadap ikan kecil, bagaimana interaksinya? Kalian tulis di buku ya, setelah itu difoto dan dikirimkan di WA group ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga akan banyak pertanyaan. Kalau banyak pertanyaan, silahkan ditanyakan di WA group. Kita akan diskusi bersama-sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.